Di minggu ini, saya akan mengulas berita menarik dan informatif. Berita pertama, SEC melakukan tindakan penegakan terhadap NFT. Apakah akan mengubah lanskap pasar NFT? Berita kedua, Bitwise menarik aplikasi ETF Bitcoin. Bagaimana perkembangan mengejutkan dalam dunia ETF? Berita ketiga, Vitalik Buterin menjual saham MakerDAO. Apa yang terjadi di balik berita ini? Berita keempat, adopsi kripto meningkat di Turki. Apa yang sedang terjadi di negara ini? Berita kelima, tim hukum Ripple menentang banding SEC. Apa yang terjadi dalam perjuangan hukum ini? Berita keenam, malware Infamous Chisel mengancam keamanan dompet kripto Android. Mengapa ini menjadi perhatian serius? Halo semua, selamat datang kembali di channel J-Coin. Saya senang bisa berbagi dengan Anda berita terbaru seputar dunia kripto dan teknologi. Hari ini, saya memiliki 6 berita menarik yang perlu Anda ketahui, dan saya akan membahas perkembangan terbaru yang sedang menggemparkan dunia kripto. SEC melakukan tindakan penegakan terhadap NFT. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC, baru-baru ini mengambil tindakan penegakan pertama yang secara langsung berhubungan dengan non-fungible tokens atau NFT. Mereka telah menilai bahwa NFT yang diterbitkan oleh perusahaan media Impact Theory, merupakan sekuritas ilegal yang tidak terdaftar. Impact Theory, sebuah perusahaan media yang berbasis di California, telah mengumpulkan hampir $30 juta dengan menjual 3 tingkatan penawaran NFT, yang dianggap oleh SEC sebagai sekuritas. Keputusan ini mengingatkan kita bahwa regulator AS dalam hal SEC ini, memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur aset digital, termasuk NFT. Tindakan SEC ini memiliki implikasi besar bagi pasar NFT. Ini mungkin menjadi preseden untuk penilaian lebih lanjut terhadap jenis NFT lainnya. Namun, perlu dicatat bahwa SEC tidak menganggap semua NFT sebagai sekuritas, sehingga potensi konsekuensi dari tindakan ini mungkin tidak begitu luas. Mengapa ini penting? Pasar NFT telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan tindakan SEC ini menggarisbawahi perlunya regulasi yang jelas dalam ruang ini. Hal ini dapat membantu menjaga keamanan investor dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam ekosistem NFT. Bitwise menarik aplikasi ETF Bitcoin. Bitwise, salah satu pemain utama dalam pasar kripto, baru-baru ini mengambil langkah yang tak terduga, dengan menarik aplikasi mereka untuk meluncurkan ETF Bitcoin dan ETF strategi bobot pasar Ethereum. Keputusan ini tentu saja mengejutkan banyak pihak dan mengundang pertanyaan tentang alasan di baliknya. Awalnya, Bitwise adalah salah satu dari beberapa manajer aset yang ingin meluncurkan ETF Bitcoin di Amerika Serikat. Ini telah menjadi topik pembicaraan yang hangat dalam komunitas kripto, karena ETF Bitcoin diharapkan dapat membawa lebih banyak arus masuk dari investor institusional ke dalam pasar kripto. Namun, langkah tiba-tiba Bitwise untuk menarik aplikasinya menimbulkan pertanyaan besar. Dalam pengajuan mereka, Bitwise menyebutkan bahwa dana tersebut berupaya memberikan apresiasi modal kepada investor. Tidak ada jaminan bahwa dana tersebut akan mencapai tujuan investasinya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Bitwise melihat prospek ETF Bitcoin dan dampaknya terhadap pasar. Apakah mereka melihat tantangan yang signifikan dalam mendapatkan persetujuan dari Securities and Exchange Commission, SEC, atau apakah ada alasan lain yang lebih mendalam? Pasar ETF kripto di Amerika Serikat telah menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak perusahaan berlomba-lomba untuk meluncurkan produk-produk ini. Keputusan Bitwise untuk menarik aplikasi mereka dapat memengaruhi dinamika pasar ini, dan investor kripto harus tetap berhati-hati dan memantau perkembangan selanjutnya. Vitalik Buterin menjual saham MakerDAO. Vitalik Buterin, salah satu pendiri Ethereum, adalah salah satu figur paling terkemuka dalam industri kripto. Dia telah berperan penting dalam pengembangan blockchain dan kripto sejak awal. Jadi, ketika dia melakukan tindakan seperti menjual sahamnya di MakerDAO, itu menarik perhatian banyak orang. Pertanyaan pertama yang mungkin muncul adalah, mengapa Vitalik Buterin menjual sahamnya di MakerDAO?
Motivasi di balik tindakan ini mungkin sangat bervariasi, tetapi ada beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa Vitalik ingin mendiversifikasi portofolionya dalam aset kripto yang berbeda. Kita tahu bahwa dia memiliki aset besar dalam bentuk Ethereum, jadi mungkin dia melihat peluang di tempat lain. Selain itu, perpindahan MakerDAO ke blockchain Solana mungkin merupakan faktor lain yang memengaruhi keputusan ini. Apakah Vitalik melihat Solana sebagai solusi yang lebih baik atau lebih menarik daripada Ethereum? Ini adalah pertanyaan yang mungkin harus terjawab seiring berjalannya waktu. Perpindahan MakerDAO ke Solana adalah pengembangan yang menarik, karena Solana adalah salah satu blockchain yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemampuannya yang cepat dan biaya transaksi yang rendah, Solana menarik banyak perhatian. Namun, apakah perpindahan ini akan membawa dampak besar bagi MakerDAO dan ekosistemnya? Ataukah ini adalah langkah eksperimen yang akan memberikan wawasan lebih lanjut? Ini adalah salah satu hal yang perlu kita pantau di masa mendatang. Adopsi kripto meningkat di Turki. Survei terbaru yang dilakukan oleh pertukaran kripto besar, KuCoin, telah mengungkapkan bahwa adopsi kripto di Turki semakin meningkat. Selama 1,5 tahun terakhir, adopsi mata uang kripto di negara ini telah meningkat dari 40% menjadi 52% dari populasi. Mengapa hal ini sangat menarik? Salah satu faktor yang signifikan adalah masalah inflasi yang dialami oleh Turki. Lira Turki telah kehilangan lebih dari 50% nilainya terhadap dolar AS, dan ini telah mendorong banyak orang untuk mencari perlindungan terhadap inflasi melalui aset digital seperti kripto. Menurut survei tersebut, 58% responden mengatakan alasan utama mereka berinvestasi dalam mata uang kripto adalah untuk mengumpulkan kekayaan dalam jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Turki melihat kripto sebagai alat investasi jangka panjang yang potensial. Selain itu, Bitcoin masih menjadi yang paling populer di antara mata uang kripto lainnya, dengan 71% investor Turki memiliki Bitcoin. Hal ini mencerminkan tren global di mana Bitcoin tetap menjadi aset digital pilihan utama. Menariknya, ada peningkatan dalam partisipasi perempuan muda dalam pasar kripto di Turki. Dalam survei ini, 47% investor kripto berusia antara 18 dan 30 tahun adalah perempuan. Ini menunjukkan bahwa kripto semakin merata dalam hal partisipasi gender. Penting untuk dicatat bahwa pemerintah Turki telah mengambil langkah-langkah terkait mata uang digital Bank Sentral, atau CBDC, yang disebut digital lira. Ini adalah indikasi lain bahwa negara-negara tengah mengeksplorasi peran mata uang digital dalam sistem keuangan mereka. Dalam konteks global, adopsi kripto di negara-negara dengan inflasi tinggi seperti Turki, menunjukkan potensi besar bagi perkembangan ekosistem kripto. Namun, penting untuk mengingatkan bahwa pasar ini tetap sangat dinamis dan penuh risiko. Tim hukum Ripple menentang banding SEC. Apa yang terjadi dalam perjuangan hukum ini? Tim hukum Ripple telah mengambil langkah tegas dengan menentang banding yang diajukan oleh SEC terhadap keputusan pengadilan sebelumnya. Untuk mengingatkan, dalam keputusan tersebut, Hakim Analisa Torres memutuskan bahwa XRP, mata uang kripto yang dikeluarkan oleh Ripple, sebagian besar tidak memenuhi syarat sebagai sekuritas. Tentu saja, langkah ini merupakan reaksi terhadap banding yang diajukan oleh SEC pada bulan Agustus. Pada saat itu, SEC berargumen bahwa terdapat alasan substansial untuk perbedaan pendapat mengenai undang-undang yang dipermasalahkan. Namun, tim hukum Ripple berpendapat bahwa SEC belum memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan banding. Mereka menyatakan bahwa keadaan luar biasa yang diperlukan untuk banding tidak ada dalam kasus ini dan meminta hakim untuk menolak permintaan banding atau penundaan. Situasi ini menambah kompleksitas dalam kasus Ripple dan SEC. Apakah XRP akan dianggap sebagai sekuritas atau tidak, adalah pertanyaan besar yang masih harus dijawab, dan ini memiliki implikasi besar terhadap regulasi kripto di Amerika Serikat. Selain itu, kasus ini juga menciptakan ketidakpastian di pasar. Banyak bursa dan perusahaan kripto menghapus XRP dari daftar aset yang mereka tawarkan sebagai respons terhadap tuntutan SEC. Keputusan akhir dalam kasus ini dapat memengaruhi apakah XRP akan diterima kembali dalam pasar atau tetap di luar. Malware Infamous Chisel mengancam keamanan dompet kripto Android.
Mari kita selami lebih dalam tentang malware Infamous Chisel dan mengapa ini menjadi perhatian serius. Infamous Chisel adalah nama yang mungkin belum terdengar oleh banyak orang, tetapi ini adalah malware baru yang menjadi ancaman serius bagi pengguna kripto yang menggunakan perangkat Android. Mari kita lihat bagaimana malware ini bekerja. Pertama-tama, Infamous Chisel fokus pada aplikasi terkait kripto seperti Brave Browser, Coinbase, dan Binance di perangkat Android. Ini adalah peringatan bagi semua pengguna aplikasi ini untuk meningkatkan keamanan mereka. Malware ini juga memiliki kemampuan untuk memindai sistem Android ke eStore untuk mencari kunci kripto pribadi. Ini berarti bahwa jika Anda menyimpan kunci kripto di perangkat Anda, maka itu bisa menjadi target potensial bagi malware ini. Tetapi Infamous Chisel tidak terbatas hanya pada data terkait kripto. Ini juga mengekstrak informasi dari berbagai aplikasi lain, memperluas jangkauan data yang dikumpulkan. Ini mencakup aplikasi populer seperti WhatsApp, Mozilla Firefox, Telegram, dan PayPal. Bahkan, malware ini mengumpulkan informasi perangkat keras tentang perangkat Android yang ditargetkan. Meskipun malware ini tidak dianggap sebagai salah satu yang paling canggih, laporan keamanan menunjukkan bahwa itu tetap berbahaya. Ini adalah peringatan bagi pengguna kripto Android untuk selalu menjaga keamanan aset mereka. Perlindungan seperti dompet perangkat keras mungkin menjadi solusi yang lebih aman untuk menyimpan kunci kripto, karena kunci disimpan terpisah dari perangkat Anda. Selain itu, ada dugaan bahwa Infamous Chisel mungkin merupakan karya dari Sandworm, sebuah agensi intelijen militer Rusia. Ini menciptakan ketidakpastian tambahan tentang siapa yang ada di balik serangan ini dan apa tujuannya. Jadi, pesan pentingnya adalah bahwa pengguna kripto, khususnya yang menggunakan perangkat Android, harus lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan aset mereka. Keamanan digital adalah hal yang serius, dan serangan seperti Infamous Chisel menunjukkan bahwa risikonya nyata. Itulah ke-6 berita terbaru yang perlu Anda ketahui dalam dunia kripto dan teknologi. Saya harap Anda menikmati ulasan ini. Jangan lupa untuk berlangganan channel J-Coin, berikan like dan subscribe, supaya Anda tetap mendapatkan informasi terbaru seputar kripto, blockchain, dan Web3. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen